Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar millennial friends? Kembali lagi dari Kamillennial Podcast. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita memiliki topik yang sangat spesial mengenai aset kripto menurut pandangan Islam. Dengan saya Nisa Nabila Amatullah Sakinah selaku moderator atau host dalam podcast kali ini, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Sirun, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan Islam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru sampai dari Riau ke Palembang kapan Pak kira-kira sampai? Alhamdulillah hari Jumat sudah mendarat. Hari Jumat ya, khusus untuk memberikan informasi Siap. mengenai aset kripto menurut Ya. pandangan Islam. Baik. Dan juga Bapak Sirun ini merupakan kripto analisis ya di bidang pandangan Islam. Jadi memang topik yang akan kita perbincangkan nanti sebelumnya sudah dianalisa melalui landasan-landasan menurut syariat Islam. Baik Bapak, mungkin sebelum kita masuk ke topik inti, boleh perkenalan diri dulu Pak. Namanya siapa? Kemudian tempat tinggalnya di mana? Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan 1444 Hijriah, Allah masih memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keselamatan kita sehingga kita insyaallah melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan ikhlas sehingga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenalkan, saya di sini alhamdulillah bagian pengamat kripto dan tentunya analisis kripto dari studi Islam, memberikan berbagai pandangan-pandangan yang bisa memberikan gambaran buat kita seperti apa sih sebenarnya kripto itu dalam pandangan Islam, dari istinbat hukum Islam dan lain sebagainya, yang menjadikan kita tentunya tidak gagap teknologi terhadap kripto itu sendiri dan tidak takut seperti apa dia ya, sehingga kita lari. Dan ini tentunya mudah-mudahan kegiatan kita kali ini menjadi semacam jalan, semacam pencerahan untuk kita. Saya sendiri adalah Sirun SOC MPDI. Alhamdulillah saya sekarang juga sebagai ASN dan tentunya juga di sini dalam hal ini sebagai pengamat atau kripto analisis dalam syariat Islam. Ya. Oke, jadi Bapak tadi sempat menyatakan bahwa Bapak kripto analisis. Iya. Memang sejak kapan Pak tertarik di dunia kripto yang mungkin banyak sekali ya perbedaan perspektif masing-masing orang, dan ternyata ini seorang Bapak yang memahami tentang syariat Islam itu terjun ke dunia kripto. Ya, tentunya kita pertama kan mengenal kripto ini sesuatu yang digital ya. Ya, betul. Berbentuk digital, numerik digital. Awalnya kita sih mendengar informasi-informasi ini tentunya kita ingin cari dari literasi. Betul sekali. Sejak tahun 2017 mengenal ini, bagaimana jalannya, terus bagaimana basic teknologinya yang waktu itu sangat fundamental sekali. Yang viral pada waktu itu adalah baru Bitcoin. Ya. Dan tentunya kita mengenal ini tentu kita pelajari, dan apapun bisnis kita maka kita lihat dulu landasannya bagaimana sih syariat kita sebagai agama Islam itu sendiri memandang ini. Jadi sejak tahun 2017 ya, kurang lebih kalau kita hitung ada ya Pak ya 6 tahun Bapak sudah mempelajari tentang kripto itu sendiri. Nah, memang untuk Bapak, nggak usah Bapak, saya aja sendiri yang masyarakat awam, begitu saya cari di situs-situs internet, ternyata kripto itu tulisannya langsung haram. Nah, jadi belum kita mau mempelajari lebih lanjut, udah deh kayaknya haram deh. Menurut kita yang Islam kan apabila udah tahu dari awal haram, jadi buat apa diteruskan? Menurut Bapak bagaimana tanggapan tentang hal yang seperti itu Pak? Baik, saya pribadi ya. Jadi alhamdulillah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2021 ini sudah memberikan
salah satu fatwanya Iya. di Diktum 123. Jadi Diktum 1 itu aset kripto sebagai cryptocurrency atau mata uang digital itu memang betul-betul haram. Iya. Dilarang di negara kita yang tercinta, dan itu memang kita is okay, tidak ada Iya. masalah. Yang kedua, fatwa yang kedua atau diktum yang kedua dari fatwa nomor 7 tadi adalah yang berisikan komoditas. Dia berasal komoditas digital juga, tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur gharar, ada doror, ada qimar, tidak memenuhi sil'ah, dan tidak ada underling juga tidak boleh atau haram. Maka yang tamid ada yang ketiga. Yang ketiga kebalikan dari yang kedua tadi. Apabila dia sebagai komoditas, tapi dia ada underlingnya, memenuhi sil'ah, juga dia di dalamnya terbebas dari unsur gharar, doror, dan qimar. Dan itu halal diperjualbelikan dan tentunya menjadi bagian dari bisnis secara syariat Islam. Oke, maaf saya potong dulu Pak sebentar. Mungkin banyak millennial friends yang bingung, horor, doror, sama kimah itu apa Qimar. maksudnya Pak? Baik, jadi yang pertama yang gharar dulu ya. Ya. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Jadi barangnya ini tidak jelas. Nah, tidak jelas bukan berarti yang tidak jelas ini contohnya misalkan begini. Itu kan ada tidak jelas secara akad, tidak jelas barangnya, tidak jelas dalam pembayaran, dan itu juga sesuai dengan panduan ya, panduan dari syariat Islam itu yang seperti itu diharamkan. Tidak jelas secara akad, contoh misalkan kita beli barang hari ini, si penjual misalkan ini beli kalau hari ini saya jual pena ini 1.000, besok jadi 2.000. Nah, ketika mengucapkan itu namanya gharar di akad. Oke. Nah, yang kedua kalau misalkan yang gharar di barangnya tidak jelas, tidak bisa dilihat, disentuh, tidak bisa diserah terimakan. Ya. Contoh misalkan apa? Misalkan ya seperti sapi yang lagi bunting misalkan, nanti yang di dalamnya itu akan dibeli dengan harga sekian. Itu kan tidak jelas. Wujudnya belum tahu. Wujudnya kita ya. belum tahu. Sedangkan yang ketiga itu adalah dari segi pembayarannya. Hari ini segini, besok begini. Nah, itu kan beda dari yang ditawarkan seperti pena tadi. Itu menjadi gharar ya. Gharar dari akad, gharar dari yang kedua adalah dari segi pembayarannya, yang dari segi barangnya, yang ketiga pembayarannya. Sedangkan doror ini adalah dia itu seperti menimbulkan kedaruratan, menimbulkan kebinasaan, menimbulkan kerugian. Nah, karena dalam hadis Nabi juga disebutkan la dororo wala diroro, yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan untuk dirimu sendiri dan janganlah pula kamu berbuat kerusakan untuk orang lain. Bagaimana aset kripto apakah memenuhi yang seperti ini tadi yang diroro? Tentu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan yang terakhir adalah qimar. Qimar itu maksudnya penipuan ya, karena yang namanya digitalisasi itu tetap ada yang memanfaatkannya untuk aset, untuk penipuan-penipuan. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka jadinya ya jelas namanya penipuan, jangankan yang digital. Yang tidak digital, kalau artinya undigital atau manual juga, barang yang nampak jelas juga itu bisa haram gitu. Oke, Pak tadi sempat disebut untuk horor ya, dari pembayaran ya. Misal kita membeli pena tadi hari ini harganya Rp1.000 dan besok dijanjikan akan naik harganya. Nah, seperti yang kita ketahui juga untuk pengguna dari kripto itu sendiri, mereka ada yang membeli suatu kripto dengan harga 0 misalnya. 0 dan berharap harganya akan naik sekitar sampai 200%. Nah, kira-kira apakah hal tersebut dianggap sebagai spekulasi tinggi dan apakah hal tersebut masih diperbolehkan? Nah, ini bedanya ya dengan aset kripto tadi. Ya, kalau tadi itu kita sampaikan kita langsung dengan pembelinya, penjual dengan pembeli. Kamu kalau hari ini beli ini harganya, besok kalau kamu datang ini harganya sudah begini dan besok jadi dibeli. Maka itu jadinya itulah dia jadinya yang ketidakjelasan tadi ya, ketidakjelasan atau yang namanya gharar tadi. Sementara yang di aset kripto ini beda. Kenapa bedanya? Karena ketika kita beli hari ini, misalkan di harga pasar misalkan 1.000 kita katakan, kita jual 200.000. Itu sama dengan misalkan kalau kita kaitkan itu sama dengan
ketika orang sering mengadakan tawar-menawar ya, tawar-menawar. Tapi pada waktu itu pasti nggak ada yang beli. Karena dengan sebuah itu siapa pula yang mau beli, sedangkan di harga market masih 1.000. Ya mungkin nunggu tahun yang akan datang kalau naik kan begitu. Tapi belum tentu juga naik kan begitu. Jadi itu tergantung dari suplai ya, tentunya dari permintaan maupun permintaan dan penawaran. Jadi ini tentunya ya silakan saja dia ditaruh yang di atas, tapi tentu dengan resiko menunggu waktu yang lama. Oke, jadi memang perbedaannya adalah kalau dikatakan itu membahayakan dan merugikan kalau dijanjikan di awal ya Pak ya. Iya. Sedangkan kalau di aset kripto itu tentunya kita belum tahu apa yang akan terjadi di keesokan harinya atau lusa atau naik atau turun nantinya. Nah, belum lagi kita mendengar di media sosial Pak banyak menyatakan bahwa untuk horor akadnya ada yang menyatakan bahwa kita membelinya nanti di pihak ketiga. Apakah itu benar atau bagaimana Pak menurut pandangan Islam itu sendiri? Oh baik, terima kasih. Jadi di horor akad ini itu maksudnya adalah akad itu akadnya tidak jelas karena pada waktu hari itu dia langsung disampaikan akadnya, yaitu disampaikan apabila hari ini, nah itu kan dari akad itu, misalkan akad penjual sama pembeli. Apabila hari ini dibeli sekian, besok sekian, makin naik kan gitu. Dan tetap pembelinya itu juga orangnya dan dia langsung dibeli juga. Nah itu akad. Jadi beda dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu beda. Pihak ketiga itu bedanya apa? Mungkin transaksi di kripto dari A dibeli B, dibeli C itu ya wajar-wajar saja. Bukan yang seperti tadi. Nah itu yang perlu dipahami. Maka itu tentu tergantung dari situasi dan kondisi tadi di awal yang berakad tadi antara yang penjual dan pembeli tadi ketika berakad awal dan ternyata nggak jadi hari ini besok, maka itu yang termasuk bagian dari uruf tadi. Dan tadi sempat dinyatakan juga harus memenuhi sil'ah Pak. Iya. Nah mungkin boleh dijabarkan sedikit Pak poin-poin sil'ah yang harus dipenuhi saat kita melakukan aset kripto itu apa-apa saja? Baik, terima kasih. Untuk sil'ah ini adalah bagian yang dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu yang kedua yang ketiga. Sil'ah itu artinya memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hal penjualan barang dan jasa. Salah satunya adalah misalkan satu dia itu barangnya berbentuk barang atau jasa, tapi kalau di sini kan barang ya. Baru yang kedua walaupun dia digitalisasi tapi berbentuk fisik digital. Yang kedua dia bisa diserah terimakan. Artinya dari A misalkan mau jual dikirim bisa ke B atau jaringan peer to peer ya. Itu bisa diserahkan. Jadi artinya waktu dibeli sekarang nggak datang-datang. Koinnya itu nggak bisa juga. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga bisa menjadi hak milik. Ya, ketika kita punya wallet terus kita beli dan kita dapat, kita itu di wallet kita dan itu tentu salah satu yang namanya sil'ah tadi. Baru bermanfaat atau bernilai, dia punya nilai. Ya mungkin kalau kita lihat di market misalkan di digital exchange harganya berapa atau di Indodax harganya berapa, dijual berapa, itu ada nilainya dan ada manfaatnya. Manfaat mungkin saya katakan istilah saya adalah D2D. Bisa D2D, bisa D2M. Apa itu D2D? D2D adalah digital untuk digital. Digital untuk manual. Nah ini yang perlu kita pahami. Kalau digital untuk digital misalkan salah satunya kita beli misalkan aset kripto A supaya bisa jalannya penambangan POS, kita harus beli aset kripto A, kita masukkan di sana sebagai salah satu syaratnya. Baru yang kedua ketika kita mendapat salah satu block reward, kita harus mengeluarkan yang namanya pembayaran. Nah, dan itu juga namanya digital untuk digital. Sedangkan digital untuk manual ya yang sering terjadi misalkan kita beli token listrik, itu kan digital dan kita masukkan token itu ke meteran ya. Cara manual. Nah, itu namanya digital yang bermanfaat untuk manual. Tapi semua bermanfaat. Digital untuk digital, digital untuk manual.
Dan satu lagi Pak, kalau misalnya kita kaitkan dengan sil'ah tadi kan Iya, harus ada bentuknya ya, iya bentuk fisik. wujudnya ya. Nah kalau kita tarik ke beberapa waktu tahun silam, itu belum ada media internet, belum ada yang mungkin namanya aset kripto itu belum Iya, booming ya. iya, Jadi memang orang belum tahu ternyata ini bisa menguntungkan, iya. bisa jadi media untuk pembelian di situ. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan beberapa orang atau beberapa kalangan itu yang menganggap bahwa oh aset kripto ini kan tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya, tidak ada wujudnya itu. Ya baik, jadi inilah yang perlu kita pahami ya. Yang namanya digital itu ada bentuknya, tapi bentuknya fisik digital. Dan kita harus punya alat untuk melihatnya, misalkan handphone, misalkan laptop ya, itu bisa terlihat. Jaringannya pun terlihat di sana. Ada jaringan yang berbentuk misalkan alfanumerik atau numerik. Kalau alfanumerik itu kan gabungan dari huruf dan angka, atau mungkin angka-angka saja. Dan dari angka-angka inilah timbul yang namanya transaksi itu, dan akan divalidasi melalui miner, namanya miner, maka itu juga berbentuk fisik. Cuman dia bentuk fisik itu secara digital, berbentuknya adalah alfanumerik atau numerik. Nah ini harus kita pahami. Jadi yang berbentuk digital ini berbentuk fisik digital bukan berarti tidak ada bentuknya, Ya. tapi bentuknya karena memang betul-betul digital. Nah contohnya misalkan secara ringan aja lah, kita punya ATM, kita nggak tahu di dalam ATM itu isinya Ya, berapa. betul. Kita harus menggunakan ATM. Dari kartu ATM itu kan menggunakan mesin ATM, baru tahu jumlahnya berapa. Nah itu salah satunya. Jadi angka-angka seperti di mobile banking, kita cuma angka-angka saja, jumlahnya sekian. Tapi ketika kita transaksikan, ya bisa kan, Ada begitu wujudnya itu ya Pak. Nah itu melalui kan namanya nomor rekening. Ya. Nah ini namanya antara dari transaksi ini, antara transaksi A ke transaksi B, itu kan ada validasinya. Ya. Validasinya inilah yang namanya miner. Tugasnya miner ini, jika kita punya namanya menambang atau miner ini, jika punya akun aplikasi miner, dan ini tentu juga akan mendapatkan hasil. Nah jadi itu, dan semua transaksi itu divalidasi. Validasi ada namanya dari miner tadi. Jadi atau kalau dulu POW atau sekarang POS, nah itulah bagian dari memvalidasi dari transaksi. Jadi oleh sebab itu yang namanya bentuk fisik digital berbentuk angka-angka, berbentuk numerik, atau juga berbentuk gabungan dari alfanumerik. Oke, jadi sebenarnya kalau kita simpulkan saja ya Pak ya mengenai bentuk digital ataupun fisik ini, sebenarnya beberapa tahun lalu kita itu sudah mengenal yang namanya digital. Seperti Iya. yang Bapak contohkan tadi ATM ya. Iya. Jadi memang yang selama ini kita pegang itu adalah cardnya. Nah, berapa nominalnya hanya tertera angkanya saja, sedangkan wujud fisik uangnya itu tidak kita pegang kecuali Tidak. kalau kita ambil atau Iya. kita lakukan transaksi. Nah, itu dari sudut pandang kita sebagai pengguna kripto, Pak. Ini ada salah satu pertanyaan dari webinar tadi, Pak, yang bertanya seperti ini, bagaimana kalau saat kita menggunakan hasil dari aset kripto tersebut dan kita membelikan uang tersebut kepada orang dan orang-orang tersebut menyatakan itu haram, dari barang yang haram diperoleh cara yang haram. Nah, bagaimana menurut Bapak cara paling gampang untuk kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya persepsi yang mereka terima, persepsi yang mereka dapat itu tidak sepenuhnya benar? Ya, jadi begini. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa haramul itu terbagi dua, yaitu haramul zati, yaitu haram karena zatnya. Yang kedua haramul ghairi, haram karena faktor eksternal yang mempengaruhinya. Nah, karena kita tahu bahwa cryptocurrency ini lahir dari adanya teknologi yang mendampinginya, yaitu atau teknologi yang basic teknologinya, yaitu namanya blockchain. Dari blockchain inilah lahir namanya, digunakanlah untuk transaksi bagian dari cryptocurrency atau crypto aset kalau di Indonesia. Nah, oleh sebab itu dari hal ini jelas dia bukan haramul zati, bukan karena zatnya. Karena tidak ada, zaman Rasulullah juga tidak ada transaksi namanya cryptocurrency, zaman sahabat, zaman tabiin. Jadi ijtihad kita yang akan melahirkan sumber hukum Islam sesuai dengan fatwa MUI tadi sudah mengeluarin. Yang kedua, karena faktor eksternal. Nah, kalau namanya faktor eksternal tentu bagaimana bisnis itu dijalanin. Nah, kalau dia zatnya tidak haram, tapi cara menjalinnya juga ada namanya korornya, ada dolornya, dan lain sebagainya.
tentu jadinya jadi haram. Iya. Maka tergantung sistem itu dijalankan sendiri. Nah, oleh sebab itu ini sama dengan misalkan dua mata pisau mau digunakan untuk apa? Yang baik juga banyak, misalkan untuk menyembelih hewan kurban, tapi ketika digunakan untuk yang lain, yang buruk dan lain sebagainya juga bisa. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan. Nah, ketika orang berpandangan itu mungkin dia belum paham bahwa yang kita yang kita dapatkan itu mungkin bagian dari yang halal tadi. Iya. Nah, ya silakan saja ketika dia barangkali, maka perlunya literasi Betul digital. sekali. Literasi digital ini aset kripto, dan kalau nggak salah bulan Maret tuh ya, bulan literasi Indonesia untuk aset kripto, silakan digalakan supaya masyarakat itu paham dan tidak terjebak dalam satu ketakutan yang dia tidak paham akan ketakutan itu, karena zaman kita kan terus berubah dengan perkembangan zaman. Alhamdulillah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 2021 sudah jelas. Maka ya sudah, kita ikuti fatwa itu, kita ambil yang ketiganya. Mari kita berbisnis kripto dengan yang ketiga tadi, tidak ada gharar, tidak ada doror, tidak ada satu nilai khimar atau penipuan, dan mengandung sil'a di dalamnya. Silakan pelajari semua. Kalau sudah kira-kira sesuai dengan itu, ya tidak ada masalah dan itu menjadi halal. Betul sekali, tapi saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Memang yang paling penting itu adalah literasi dan juga landasan kita untuk mempercayai hal tersebut, dan memang itulah tujuan dari adanya podcast ini, Pak. Betul. Memang kita membahas sekali tentang aset kripto dari pandangan Islam. Karena jujur sebelum saya menjadi host di sini pun, Pak, saya belajar dulu untuk lebih mengetahui dan mendasarinya. Karena memang kalau misalnya kita hanya melihat dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda masing-masing, itu tentunya kita bisa menyimpulkan sendiri tanpa tahu landasan ataupun teori yang kita akui kayak gitu untuk seperti apa. Nah, tentunya juga untuk kripto ini sendiri, Pak, kira-kira tadi Bapak membahas masalah sistem blockchain. Nah, mungkin boleh dijabarkan sedikit mengapa blockchain ini bisa dinyatakan bahwa dia itu sudah mengikuti syarat dari sil'ah itu sendiri. Ya, blockchain itu landasannya. Ya, blockchain itu kan buku besar atau rantai besar, atau ya blok sendiri, blok dengan rantai, chain itu kan rantai, tapi secara umum adalah salah satu wadah untuk menjalankan transaksi secara digital, ya artinya, dan wadah itu terenkripsi sendiri melalui kriptografi, ya kriptografi dari transaksi kripto itu sendiri, kan begitu. Blockchain ini terbagi 3 sebenarnya, ada blockchain untuk personal, pribadi, blockchain untuk kelompok atau komunitas tertentu, ada blockchain untuk publik. Nah, yang dibuat untuk kripto ini rata-rata adalah blockchain publik. Artinya transparan, siapa aja bisa melihat, bisa dilihat. Contohnya salah satu blockchain misalkan Turnscan yang dipakai sama DCT ya, TRC20. Begitu kita lihat kita lihat smart kontraknya di sana ada, dan semua ada. Di sana jumlah koinnya juga ada, berapa yang sekarang sudah di pre-sale atau dikeluarin pertama, berapa yang bisa ditambang. Terus juga ada minernya juga, siapa ya, berapa koin yang sekarang lagi di miner, itu semua ada. Tercatat semua dengan rapi, dan itu tidak bisa dirubah-rubah. Misalkan suatu saat diganti tidak bisa, karena itu sudah dimasukkan namanya smart contract. Nah, smart contract inilah yang harus dipahami. Maka ketika kita akan mengikuti salah satu bisnis atau kita mau investasi di bisnis itu, smart kontraknya dibaca. Smart kontraknya ini apa, seperti apa, pahami. Jangan tiba-tiba nanti, loh kok begini, loh nggak dibaca smart kontraknya. Itulah literasi yang perlu disampaikan. Pahami smart kontrak yang pasti itu ada, ya, ada smart kontraknya, dan itu bisa dilihat di smart kontrak. Itu yang perlu kita pahami di smart kontrak itu. Jadi itu yang tentang blockchain sendiri. Lantas kita sebagai umat Islam juga ya sedikitlah kita baca di Quran itu, ya yang mengatakan yaitu bahwa salah satu dasarnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalau dulu itu namanya hutang piutang. Nah, kalau sekarang bahasanya transaksi lah. Transaksi apa aja, nggak harus hutang piutang. Dalam waktu tertentu ila ajalin musamma, faktub, catatlah.
Nah kalau dulu kan nyatatnya mungkin masih di Kertas. kertas atau di ketik-ketik biasa di laptop. Nah sekarang sudah ada blockchain, mari kita manfaatkan blockchain itu. Justru kalau di blockchain sampai kapanpun aman, bisa kita lihat. Nah siapa yang memvalidasi, karena dia desentralis ya, siapa yang memvalidasi setiap transaksi, itulah yang namanya kegiatan miner tadi. Contoh si A mau transaksi ke B atau ke C lah, maka ada miner, ini bener nggak koinnya, jaringannya sama apa tidak. Terus ketika ditransaksi akan timbul yang namanya hash. Setelah hash timbul, maka setelah hash timbul benar semua, tervalidasi semua, oke, minimal ada 2 konfirmasi atau 2 miner yang mengkonfirmasi oke, baru masuk ke B tadi. Jadi itu semua tersistem, dan kegiatan yang namanya miner ini menambang bukan diartikan kita kalau di dunia nyata ini kayak nyangkol atau apa ya. Jadi ini ya, atau mungkin memacul ya. Iya, memacul ya. Ya memacul, Pakai bukan cangkul seperti juga, itu. Pak. Jadi menambang ini bukan juga kayak deposito, karena mereka bekerja. Jadi aplikasi kita itu bekerja. Cuma kita kan nggak tahu, sehingga ketika ada begitu ramai transaksi, maka akan dipilih dari mana yang kira-kira nganggur. Oh ini nganggur. Satu mungkin lagi kerja, ini nganggur. Maka yang nganggur ini yang akan memvalidasi. Dan dari hasil validasi miner kita itu diberikanlah block reward. Itulah hasil menambang kita berbentuk koin tadi. Jadi ini tersistem, ya tersistem semua. Nah kalau ini sudah tersistem, di sininya nggak ada masalah. Tergantung orang yang tadi mau dibuat apa ya. Misalkan salah satunya mungkin kalau misalkan ada yang berniat tidak baik atau berniat buruk, ya jadinya ya jadi bisa untuk tipu orang dan lain sebagainya. Atau bloknya dipotong, kan itu ada main-main, ya bisa saja orang-orang seperti itu. Nah hal-hal yang seperti inilah perlunya literasi di antara kita, dan alhamdulillah Fatwa MUI sudah ada, maka pahami itu blockchain secara mandiri. Kalau ada yang berniat untuk melakukan penipuan, tadi kan salah satunya bloknya dipotong, Pak. Nah, Bisa. itu terdeteksi nggak dari sistem kita? Nah itu bisa, contoh begini, ketika kita membuat kiriman ke A, itu ya tidak sampai kapan-kapan walaupun benar gitu. Itu Sama kadang-kadang kayak kita ngirim paket ya, iya, karena nggak sudah sampai nggak nyampe-nyampe. nggak nyampe. Nah itu bisa aja. Cuman itu pun kan sudah niat dari awalnya sudah nggak benar. Nah oleh sebab itu silakan dites dulu. Ketika ada, sebenarnya bukan hanya dites secara teknologinya aja. Bagaimana roadmap-nya dijalankan, siapa hostnya, PT-nya apa, bagaimana roadmap PT-nya. Dari roadmap PT ini istiqomah apa enggak dia? Tahun pertama dia ngapain kerjanya, tahun kedua dia ngapain, tahun ketiga ngapain, wallpapernya bagaimana, utilitiesnya bagaimana atau utilitas. Ini semua bagian dari teknologi yang perlu kita literasi. Nah ketika ini sudah paham, baru dikembalikan ke kita. Tuh kalau kita kajian dari MUI ini, lihat donornya, oh ini sudah jelas nggak donor ini. Lihat donornya, ada nggak menimbulkan tujuan dia untuk apa, kerusakan segala macam. Oh ini tidak ada. Ada nggak unsur penipuan? Nah ini, maka oleh sebab itu maka lihat salah satunya misalkan untuk dari kriptonya sendiri, misalkan sudahkah diaudit. Nah ini juga harus dipahami. Dan alhamdulillah kita di Republik Indonesia ini ada yang namanya Dikri Crypto Token sejak sudah 3 tahun yang lalu dia, dan sekarang lagi eksis luar biasa. Dan alhamdulillah ini salah satu, PT-nya juga jelas, developernya juga jelas, wallpapernya juga jelas. Dan ini juga bagian kita untuk bisa tentu menjadikan ini, apalagi ini aset dari anak negeri, ya kita bantu baik dari pemerintah dan lain sebagainya, sehingga ini bagian dari bisa menjadi manfaat, menjadi manfaat, akhirnya menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Betul sekali. Jadi millennial friends, kalau misalnya kita simpulkan sedikit ya dengan sistem yang dijelaskan sama Pak Sirun tadi, memang sebenarnya ini sifatnya sudah sentralisasi ya Pak ya. Apa yang kita letakkan, apa yang kita input, apa yang kita berikan, itu semuanya sudah tersistem dan lebih transparansi ya Pak ya, malah sifatnya. Nah Pak, ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Jadi memang tadi disebutkan melalui fatwa MUI tahun 2021 bahwa kripto itu tidak bisa dijadikan mata uang untuk Indonesia karena mata uang kita itu kan rupiah ya. Nah, bagaimana untuk sifatnya yang internasional Pak?
dia kan kalau misalnya merugikan beberapa pihak lain tentu itu tidak dibenarkan melalui syariat Islam. Nah, bagaimana pandangan Bapak menurut cryptocurrency ini bagi bank-bank negara lain atau SEC? Nah, itu masuk ke kategori doror nggak? Terus gimana tuh menurut Pak tanggapinya? Ya, ini kaitan di luar negeri ya. Ya. Memang ada beberapa exchange juga yang tutup, kita pahami. Tapi setelah diteliti memang bukan dari teknologinya itu sendiri, tapi dari SDM-nya, sumber daya manusianya mungkin yang memang di sana ada penipuan dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti ketika diteliti itu arahnya ke sana, bukan teknologinya. Nah, ketika di exchange, kenapa dia tutup? Yang kedua di bank-bank ya, di bank-bank di luar negeri, tentu dalam hal ini likuiditas dari bank yang ada di luar negeri itu seperti apa ketika tutup dan lain sebagainya. Karena semua aturan itu kan ada, ya. Nah, ketika kita di Indonesia ini misalkan kita belum sampai ke mata uang, ya, kita belum sampai di sana. Tapi di peraturan Bank Indonesia kalau tidak salah, yaitu di yang terakhir boleh bank itu sekarang menguasai atau menyimpan atau mengholder bahasa kriptonya itu menyimpan aset kripto. Tapi dengan syarat yang sangat ketat. Contohnya mungkin validitas banknya itu likuiditasnya itu lebih dari 1000%. Nah, itu boleh. Itu sudah dikeluarin dari peraturan Bank Indonesia sendiri. Nah, itu artinya apa? Kalau dulu nggak boleh benar, ini sudah ada kebolehan dengan syarat-syarat tertentu, kan begitu. Nah, jadi yang penting bagi kita adalah pahami dulu apa itu kripto teknologi yang mendasari. Setelah itu silakan apakah dia pahami juga dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, apakah dia itu ada unsur dorornya di dalamnya, doror atau kimar, atau dia juga sudah mudhisil ya kalau sudah terpenuhi semua dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia diktum ketiga, silakan aja halal. Selama itu tidak terpenuhi maka kita jangan kita hawa nafsu, akhirnya kita coba-coba aja. Menghalal-halalkan. Ya, kan itu artinya itu sudah ada. Maka kita harus dua-dua paham. Pertama paham aturan Islamnya, paham aturan kriptonya. Betul. Jadi baru ketika dua-dua paham, ya kita berijtihad, oh ini bisa, baru kita. Maka itulah perlunya literasi. Karena namanya digital, yang bisa menilai kejelasan dari digital itu memerlukan sebuah teknologi, lembaga yang bisa mengaudit kripto kita itu betul-betul cryptocurrency atau betul-betul kripto atau kripto abal-abal. Nah, itu ada. Salah satunya misalkan lembaga sertif yang luar negeri. Kita nggak bisa cuma melihat, oh ini benar nggak bisa. Maka dari lembaga-lembaga ini yang menghasilkan, oh ini sah betul-betul kripto misalkan. Nah, dari situ baru bisa dia gorornya bisa lihat. Baik, luar biasa sekali Millennial Friends. Mungkin untuk kita entah sebagai orang awam atau sudah terjun langsung menggunakan kripto, ini merupakan suatu validasi ya. Jadi memang ini bagi landasan utama kita bahwa memang untuk penggunaan kripto itu sendiri sebagai kita umat muslim, itu tentunya jangan langsung jangan langsung mata kita tertuju oh ini haram, bukan. Tapi kita harus berlandaskan dengan yang tadi disebutkan Fatwa MUI tahun 2021. Dan tentunya juga segala sesuatu yang kita lakukan itu tentunya sudah dipermudah ya Pak menurut ajaran agama Islam. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan juga kesempatan serta ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Tapi tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bakal disambung ya ke podcast selanjutnya. Tentunya juga benar sekali kata Bapak Sirun tadi, yang paling penting adalah literasi. Jangan kita asal-asalan mencari sumber untuk memvalidasi sesuatu sesuai dengan perspektif kita sendiri. Baik, saya Anissa Nabila, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Millennial Friends. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.